sini saya sedang berada di toko mebel Pak Udin Jaya yang beralamatkan di Karawang. Dan bisa dilihat ini adalah toko mebelnya. Di sini saya akan observasi suatu bisnis ini ya, dengan tujuan untuk mengetahui apakah bisnis ini sangat efektif dan sangat efisien ya untuk di masa sekarang. Yuk, mari kita lihat. Salam. Pak, mohon izin, saya di sini mau melakukan observasi dan wawancara untuk memenuhi syarat tugas dari mata kuliah ekonomi manajerial. Apakah saya boleh mewawancarai? Boleh. Sama Pak. Saya bertanya, kalau untuk sejarah dari usaha Bapak ini gimana ya Pak? Ya, sejarah usaha ini tadi mah dapat minjem uangnya. Pertama awal itu 350.000. Terus kita beli kayu 2 batang dulu. Terus udah gitu saya dikerjain sendiri, tapi belum ngambil anak buah. Ya, terus sudah laku, beli lagi itu setengah kubik sekitar 8 batang. Ya, jadi barang bikin sendiri, langsung jual belanja kayu lagi satu mobil lama-lama ya bisa 2 mobil 3 mobil, bisa ada tahunan ya langsung terkan belinya. Udah lama-lama udah rada kelamaan itu berani borong kayu di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi Rahman Hidayatullah. Saya dari kelas manajemen 19I. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kunjungan industrial saya di tempat usaha PD Udin Jaya yang beralamatkan di Warung Bambu, Jawa Barat. Dan materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama tentang company atau profil perusahaan. PD Udin Jaya ini berdiri sejak tahun 2001 sampai sekarang, dengan modal awal itu pinjam dari bank sekitar 350.000 pada tahun 2001. Dengan sejarahnya yaitu pertama, PD Udin Jaya itu memproduksi berbagai furnitur seperti kusen, lemari, kursi, tempat tidur, meja makan, dan masih banyak lagi. Terus awalnya company ini membeli bahannya sebanyak 1 batang atau 2 batang, paling maksimal 8 batang lah, dan dikerjakan secara sendiri, secara manual, lalu dijual, dapat untung, beli lagi bahan, kemudian dijual lagi, terus saja begitu. Seiring berjalannya waktu, PD Udin Jaya ini terus berkembang pesat sekarang, hingga pembeli-pembeli tidak hanya orang-orang rumahan, tetapi ada juga sekolah, PT, tempat makan atau restoran, dan masih banyak lagi. Itu adalah sejarah singkatnya. Yang kedua yaitu tentang cara pelaku usaha memproduksi, apakah masih proses manual atau sudah menggunakan mesin, dan tentu dengan tenaga kerjanya. Untuk poin kedua ini, untuk produksinya itu masih dalam tahap ada yang manual dan ada yang pakai mesin. Contoh, kalau yang manualnya itu kita membelah-belah bambunya, diukur-ukurnya itu pakai gergaji ya, bukan pakai mesin gergaji otomatis, tapi pakai gergaji yang pakai tangan kayak gitu. Nah, terus untuk hamplas masih pakai alat manual, dan ada juga yang menggunakan poin yang kedua yaitu cara pelaku usaha melakukan produksi atau kegiatan usahanya
dan penggunaan karyawan. Dan yang ketiga yaitu apakah proses pembuatan produknya itu menggunakan mesin atau masih menggunakan alat manual. Baik, mari kita bahas. Memproduksi barang itu PT Udin Jaya memproduksi berbanyak bahan mebel yang khususnya lemari, rak tidur atau tempat tidur, meja, kursi, meja hias, meja tempat makan, dan masih banyak lagi lah. Dan untuk penggunaan karyawannya itu PT Udin Jaya ini menggunakan sistem borongan. Jadi sistem borongan ini dimana ketika ada suatu orderan yang masuk, misalkan PT ABC membeli PT ABC membeli 100 kursi kepada PT Udin Jaya. Nah, ketika orderan itu sudah masuk, maka karyawan itu akan langsung bekerja. Terus bekerja sampai pada akhirnya orderan itu selesai dan karyawannya dibayar sama pemilik usahanya. Nah, ketika orderan sedang sepi, maka karyawannya itu juga tidak ikut bekerja. Dan sedikit saya akan jelaskan kenapa PT Udin Jaya menggunakan sistem borongan. Karena PT Udin Jaya sebisa mungkin menghemat pengeluaran anggaran tenaga kerjanya. Jadi ketika tidak ada orderan, mereka tidak harus menggaji karyawannya. Seperti itu. Dan yang pembahasan yang terakhir yaitu tentang proses pembuatannya, apakah masih menggunakan mesin. Dan yang terakhir yaitu proses pembuatan produknya masih menggunakan tangan manual atau menggunakan mesin. Nah, di PT Udin Jaya ini proses pembuatannya itu masih di mixing. Artinya penggunaannya itu masih ada yang manual, masih ada yang yang udah di auto atau pakai mesin. Contohnya kalau yang pakai mesin itu kayak ngalusin kayu. Terus kalau yang manualnya itu dihamplas, digergaji, itu masih menggunakan tenaga manual. Baik, mungkin segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Selanjutnya materi akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Farijal Irwansyah ingin meneruskan materi presentasi bagian saya. Jadi dalam CV Udin di usaha ini, dalam manajerial pemasarannya masih offline atau belum dilakukannya pemasaran secara online. Sedangkan untuk manajerial keuangannya masih di tahap pencatatan yang sederhana dalam penulisan buku dan belum dilakukan pencatatan yang digitalisasi maupun dalam komputerisasi. Berikut yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kesimpulan tentang manajerial penentuan harga produk, penjualan dalam sehari, serta dampak COVID terhadap PT Udin Jaya. Penentuan harga produk PT Udin Jaya itu tergantung terhadap jenis kayu yang dipakai serta kesulitan dalam pembuatan, dan PT Udin Jaya hanya menerima jumlah orderan yang diorderkan dari konsumen dan tidak menentukan per harinya itu berapa penjualan. Serta PT Udin Jaya dalam kondisi COVID seperti ini tidak terdampak, penjualan tetap ada seperti sebelum adanya COVID. Jadi dalam kondisi COVID pun masih bisa berjalan seperti biasanya. Terima kasih.